Halo, Halo Kang, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Gimana kabarnya Kang? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana? Ini dengan siapa Mbak Nurul ya? Iya, saya Nurul Kang. Ya, sehat-sehat Mbak Nurul. Alhamdulillah. Oke Kang, mungkin Kang Firman mau menyapa sobat Gibay Uniku dulu. Tapi sebelumnya kita coba tes suara sama gambar dulu sama sobat IDX ya Kang. Gimana sobat Mm-mm. IDX sama sobat, apakah kualitas suara dan kualitas gambar kita baik? Ayo, mohon dibantu ya. Apakah suara kami dan gambar kami terlihat dan terdengar dengan jelas? Mungkin bisa dibantu dari teman-teman ya atau sobat GIB Uniku ya. Oh, sudah baik Baik, katanya. Alhamdulillah. Oke Kang, mangga boleh sapa dulu sobat Gibay Unikunya. Oke, hatur nuhun Kak Nurul. Baik ya. Sore-sore kayak gini kita santai aja ya. Perkenalkan nama saya Firman Hananto ya, trainer kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat ya. Eh, saya asli orang Kuningan ya. Tepatnya di Kecamatan Cilimus ya, Desa Bandora Sawetan ya. Jadi sebenarnya saya punya kedekatan nih dengan Universitas Kuningan ya, karena Kuningan. ada apa namanya, kalaupun pulang kampung saya pasti pulang ke kampungnya ke Kuningan, ke Bandora, ke Cilimus. Jadi tepat banget nih saya ngobrol di daerah kelahiran saya dan itu salah satu tujuan ya atas kepindahan saya. Jadi saya itu dulu bekerja di kantor pusatnya di Jakarta ya, di Jalan Jenderal Sudirman ya. Saya berkeinginan untuk pindah ke Jawa Barat itu adalah ingin memajukan kota kelahiran saya khususnya ya. Umumnya itu adalah Provinsi Jawa Barat karena kan kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia kan cuma hanya ada di Jawa Barat ya, maksudnya ada di Bandung. Itu kan cuma hanya ada satu. Tapi mudah-mudahan nih dengan acara-acara kayak gini ya, saya bisa apa namanya, tujuan saya bisa terrealisasi gitu. Jadi ayo ikutan dong apa IG live-nya GIB Uniku ya. Jangan sampai ketinggalan ya. Ini benar-benar daging semua yang bakal kita bahas ya. Bagaimana caranya kita berinvestasi di pasar modal. Itu saja mungkin yang untuk menyapa apa sobat GIB Uniku ya. Ya, makasih Kang Firman. Oh ya, buat sobat GB Uniku yang ingin bertanya silahkan ya. Caranya bisa dengan chat di kolom komentar. Nah, buat penanya yang menanyakan pertanyaan yang menarik, nanti ada door prize. Oke Kang, kali ini kita bakal ngobsen aja ya Kang. Kita ngobrol santai aja. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita akan membahas mengenai investasi di pasar modal dengan tema cerdas investasi ala milenial. Nah Kang, menurut Akang gitu, kenapa sih kita harus berinvestasi? Oke, oke. Jadi pertanyaan awal ya, apa sih kenapa kita harus berinvestasi nih? Eh, Gini, sebenarnya ya untuk eh, pertama kali itu saya akan menjelaskan dari pengertian yang namanya investasi ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih ya, saya kalau misalnya kita lihat dari pengertian ya, yang saya ambil dari beberapa macam sumber ya, investasi adalah ya mengelola aset atau harta ya sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari gitu kan ya. Nah, sekarang saya mau menjawab pertanyaannya dari Teh Nurul ya. Selain kita memiliki tujuan ya agar harta atau aset kita bisa apa namanya memberikan hasil di kemudian hari atau passive income ya, ternyata tujuan kita berinvestasi itu adalah sebagai upaya untuk merealisasikan impian ya. Jadi mungkin Akang Teteh ya yang ada di Kuningan ya, mungkin ingin apa namanya, ingin ya kalau misalkan sudah bekerja ingin menikah ya, ingin naik haji gitu ya, atau ingin membeli rumah, membeli kendaraan gitu, gitu kan ya. Itu salah satu impian-impian kita. Cuman ya
kita harus mencari bagaimana caranya untuk merealisasikan impian tersebut. Yang kedua, tujuan dari investasi adalah apa namanya, sebagai upaya untuk mengalahkan inflasi, karena ya mau tidak mau ya inflasi itu kita harus hadapi ya, di mana inflasi itu adalah harga, nilai apa, penurunan nilai mata uang kita ya, terhadap barang-barang yang akan kita beli gitu. Ya terbukti dulu mungkin harga harga semangkok bakso itu adalah masih 5.000, 7.000 gitu ya. Mungkin di Kuningan sekarang bisa nyampe 10.000, bahkan ada yang 15.000 satu porsi mangkoknya. Nah itu adalah pertanda bahwa inflasi itu akan menggerus nilai mata uang kita. Gitu. Nah, selain itu juga kita harus ingat ya konsep time value of money itu ya, yang tadi saya sebutkan ya, dulu harga semangkok bakso ya berapa dan sekarang berapa. Mungkin dulu punya uang 100.000 ya, bisa membeli 6 sampai 7 mangkok ya 5 tahun yang lalu gitu kan. Kalau sekarang mungkin hanya bisa beli 2 atau 3 mangkok. Bahkan ada yang bakso yang harga satu mangkoknya 30.000 kan. Nah, selain itu ya, kita akan dihadapkan yang namanya siklus kehidupan. Karena nah, maksud siklus kehidupan itu adalah mulai dari kita kecil ya, kita sekolah, kita mendapatkan ilmu, kita bekerja, kita menikah, kita punya anak gitu kan ya. Bahkan nanti anak-anak kita sudah apa namanya bekerja, memiliki rumah tangga sendiri gitu ya. Jangan salah loh, walaupun misalkan mungkin kita hidup hanya dengan pasangan kita atau istri kita gitu ya, atau suami kita, di mana nanti kebutuhan itu pasti tetap ada. Karena kenapa? Karena mungkin apa namanya kita membutuhkan yang namanya dana untuk kesehatan ya. Terus kita juga tetap harus makan, harus bisa hidup gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak persiapkan dananya dari sekarang gitu, kapan lagi gitu. Nah, makanya apa namanya sesegeralah kita berinvestasi. Gitu Teh Nurul. Gitu ya Kang. Tapi mungkin untuk sebagian besar masyarakat Kuningan masih awam ya Kang tentang investasi, terutama di pasar modal gitu. Ada nggak sih perbedaan antara menabung dengan investasi, Kang? Oke, baik. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Saving versus investing ya. Kalau misalkan bahasa kerennya ya, menabung versus apa namanya investasi. Nah, sebenarnya apa namanya perbedaannya itu yang pertama dari kita lihat dari tujuan kita ya. Kalau misalkan untuk menabung tujuannya adalah untuk menyimpan saja, betul? Ya sekarang ngarepin bunga berapa persen sih gitu ya dari uang mungkin sekitar 100 jutaan pun mungkin hanya sekitar 40 ribuan lah kurang lebih ya kita terima tiap bulannya. Itu belum dipotong pajak dan yang lainnya. Terus ada biaya admin dan yang lainnya, biaya kartu, debit dan yang lainnya. Nah, kalau misalkan untuk tujuan kita investing ya, atau investasi, itu memperoleh keuntungan, gitu kan ya. Karena kebalik tadi ya, yang namanya investasi itu adalah ya mengelola aset kita supaya aset kita ya yang kita alokasikan untuk diinvestasikan itu akan memberikan manfaat di kemudian hari, gitu. Ada bahasa passive income lah, gitu kan ya. Nah, terus ketika ngelihat apa namanya adanya imbal hasil, pasti ada yang namanya potensi risiko ya. Kalau misalkan untuk menabung itu cenderung ya relatif tidak ada risiko, tapi sebenarnya ya risikonya ada kalaupun menabung. Misal ya ketika bank tersebut apa namanya dinyatakan pailit gitu kan ya, atau dinyatakan bangkrut, maka uang kita mungkin hanya digantikan oleh lembaga penjamin simpanan saja gitu, itu pun terbatas gitu kan ya. Nah kalau misalkan di investasi itu adanya ya risiko ya, terus apa namanya selain itu juga ada yang namanya kalau misalkan dilihat dari jenis transaksi ya, yang pertama itu kalau misalkan untuk menabung adanya simpan dan pinjam ya. Kalau misalkan kita menyimpan otomatis buat menghidupi operasional di perbankannya itu maka ada proses meminjamkan ya kepada nasabah gitu kan ya. Nah terus kalau misalnya di investasi itu jenis transaksinya adalah jual dan beli. Nah terus pastinya ya kalau untuk tempat transaksinya di mana, kalau misalkan menabung ya pastinya kan di
perbankan ya, di bank A, bank Z, bank B, bank C gitu ya. Mungkin kalau terkenal di Kuningan tuh, saya dulu waktu kecil tuh diajakin menabung sama ibu ya, itu di Bank BNI gitu kan ya, ada di Bank Mandiri gitu ya. Ada lain masih banyak lah di Kuningan ya. Nah, kalau misalkan investasi itu tempat bertransaksinya adalah di pasar modal tentunya gitu, Kak Nurul. Nah, apa kita kalau investasi itu harus nunggu uang kita banyak atau kita harus ngelakuin sejak kapan nih, Kang? Nah, kalau misalkan yang namanya investasi itu sebaiknya tuh sejak dini ya, karena sebenarnya waktu yang terbaik untuk berinvestasi itu adalah ya sekarang gitu kan ya. Mau nungguin contoh hal ya, mau nungguin harga saham Astra sampai 200.000, mau nungguin harga mungkin Bank Jabar, ngerti ya di sini ya, Bank Jabar gitu mau sampai 50.000, mau 100.000, ya keburu apa namanya kehabisan gitu kalau misalnya bahasa kasarnya. Soalnya investasi itu sejak dini ya harus dilakukannya. Karena kenapa? Ini saya sedikit ngambil contekan ya, yang saya ambil dari data Global Wealth ya, report tahun 2017 yang dipublikasikan Credit Suisse Research Institute ya, mengatakan bahwa generasi milenial merupakan generasi yang tidak beruntung, terutama dalam persoalan ekonomi. Karena apa? Ya, pertama adalah milenial harus menghadapi yang pertama masalah pengangguran. Mungkin rasa ya sekarang orang makin banyak ya, lapangan pekerjaan semakin menyempit gitu kan ya, sehingga kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua adalah mengenai krisis ekonomi ya. Ketiga, ketidaksetaraan pendapatan, itu pasti jelas banget gitu kan ya. Ada yang kerja mendapatkan tempat gaji penghasilannya sekian juta gitu. Nah, mungkin ada yang di bawahnya, mungkin ada yang di atasnya lagi gitu. Nah, terus yang ketiga adalah harga properti yang makin meningkat. Mungkin Teh Nurul punya kakak ya, apalagi orang tua, dulu beli harga rumah di Kuningan tuh harganya berapa? Kalau sekarang ya udah ratusan juta rupiah, bisa 200, 300, 400 malah ya, 400 juta rupiah di Kuningan. Nah, terus yang kedua adalah generasi milenial itu akan dihadapi dengan yang namanya masalah keuangan milenial ya. Setelah disurvei ya, yang dipublikasikan oleh Credit Suisse nih ya, ini bukan omongan saya ya, tapi ini adalah hasil survei ya. Utang untuk siswa yaitu 300% lebih tinggi dari utang orang tuanya. Gitu. Dulu mungkin kalau kita utang 100.000, mungkin anak-anak kita mungkin atau sekarang nih ya zaman milenial dan generasi Z itu bisa 300%-nya. Terus yang kedua, hanya setengah milenial berusia 25 sampai 34 tahun yang bisa memiliki rumah. Yang lainnya mungkin masih ngontrak atau masih hidup dengan orang tua. Terus 1 dari 5 orang dewasa muda hidup dalam kemiskinan ya. Jadi masih ada ya 1 orang dari 5 orang yang masih hidup di dalam kemiskinan. Terus yang terakhir adalah kalangan milenial harus bekerja sampai usia 75 tahun. Nah, ini kalau misalkan disiapin investasinya sejak ya, nanti teman-teman tuh pasti akan bekerja sampai 75 tahun. Iya, Oke, Kang. Tadi kan udah dijelasin ya seperti itu, kenapa kita harus berinvestasi sejak dini. Nah, ada nggak sih faktor penting yang harus kita perhatikan bagi generasi milenial dan generasi Z dalam berinvestasi di pasar modal, Kang? Faktor penting ya sebenarnya gini ya, untuk ada 3 faktor penting ya yang bisa diperhatikan ya oleh generasi milenial ya atau generasi Z ya. Yang pertama itu generasi milenial membiasakan diri untuk dapat mengontrol sikap keuangan ya. Mereka sejak muda nih dengan menyisihkan uang mereka untuk ditabung ya atau diinvestasikan dan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ya seperti tadi investasi, bukan untuk sekedar berbelanja dan senang-senang. Maka mereka dapat menyadari bahwa semakin tua mereka akan semakin sulit untuk menyisihkan uang untuk ditabung ya atau untuk diinvestasikan. Nah, jadi ya mungkin generasi milenial dan generasi Z ini lahir ketika teknologi informasi lagi berkembang pesat-pesatnya ya.
sehingga informasi ya mengenai adanya barang-barang ataupun barang jualan ya, itu sangat mudah sekali tuh didapat informasinya gitu kan ya. Bahkan sekarang sudah terkenal ya e-commerce ya, bisa nyaman sekali, mudah sekali kita bertransaksi ya melalui handphone gitu kan ya. Nah, dari situ tuh sebenarnya harus diperhatikan tuh, kita harus punya niatan untuk menyisihkan dana kita untuk dialokasikan sebagai investasi gitu kan ya, jangan sampai kita konsumtif. Nah, yang kedua adalah generasi milenial yang tergolong masih muda ya, masih bisa mengambil resiko ya, karena adrenalinnya itu masih siap untuk menerima risiko gitu ya. Untuk usia untuk seumuran generasi milenial dan generasi Z itu ya, Gen Z itu masih ada adrenalin ya untuk siap menerima risiko, karena kenapa yang tadi saya sampaikan bahwa yang namanya investasi itu pasti ada yang namanya risiko. Terus yang kedua adalah locus of control ya, untuk menentukan investasi tentu seseorang perlu mempertimbangkan banyak hal yang dapat dipengaruhi oleh dari dalam dirinya sendiri gitu kan ya. Jadi sebenarnya ya untuk generasi Z dan generasi milenial itu masih bisa nih mendapatkan informasi ya, karena waktu lahirnya generasi milenial, generasi Z itu di teknologi yang semakin canggih kan ya, yang lagi berkembang pesat-pesatnya. Di situ teman-teman bisa mendapatkan tuh segala bentuk informasi ya, sehingga nanti teman-teman ya bisa menyatakan dirinya untuk berinvestasi di instrumen mana. Gitu Kak Nurul. Nah, tadi udah sempat di investasi pasar modal itu ada, jelas Kang? Halo, bisa diulang Punten? Tadi nge-lag ya. Jadi tadi udah disinggung ya Kang mengenai resiko investasi. Nah, sebenarnya apa aja sih resiko investasi itu Kang? Nah, sebenarnya gini ya, yang namanya risiko pasti ada dua hal yang melekat ya. Yang pertama adalah imbal hasil ya, yang kedua adalah potensi imbal hasil, yang kedua adalah adanya potensi risiko. Nah, quote lama berlaku ya, bahwa high risk high return, low risk low return, middle risk middle return ya. Jadi ketika risiko pada investasi kita tinggi gitu, maka potensi imbal hasilnya pun akan tinggi gitu kan. Begitu kebalikannya, ketika risiko yang kita investasikan gitu ya, dana yang kita investasikan berisiko rendah, maka potensi untuk imbal hasilnya juga akan rendah. Tapi sebenarnya yang namanya risiko itu ya, itu kita nggak usah takut ya, nggak usah parno ya. Risiko itu kita nggak bisa hindari, tapi kita bisa meminimalisir ya, meminimalisir risiko tersebut ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mitigasi. Nah, mitigasinya dengan cara apa ya? Salah satunya adalah ikutan edukasi seperti ini, mungkin nanti ikutan sekolah pasar modal ya, baik yang diadakan oleh Niko gitu ya, pasar modal yang diselenggarakan oleh yang inisiasinya dari bursa juga. Tentunya nanti kalau misalkan SPM Uniku pun narasumbernya pun salah satunya dari bursa gitu. Nah, sebenarnya ya, kalau misalkan saya mengambil dari direktur kami ya, direktur pengembangan Pak Hasan Farudi ya, sedikit saya menyontek nih ya, pasar modal adalah produk investasi yang walaupun mengandung risiko ya, namun jika dibandingkan dengan produk investasi lain, produk investasi pasar modal paling bisa dikelola ya. Dan secara historis nih ya, produk pasar modal ya memberikan imbal hasil yang paling tinggi dan paling bisa mengalahkan inflasi ya. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa dari sekian banyak ya manfaat dari investasi itu adalah, yang pertama adalah merealisasikan impian kita, yang kedua adalah sebagai upaya inflasi. Karena kenapa? Inflasi mau nggak mau kita akan hadapi kan. Nah, di pasar modal itu adalah yang paling bisa ya bisa mengalahkan inflasi. Karena kenapa? Secara historis ya, bahwa imbal hasil yang diperoleh ketika kita mengalokasikan
nantinya untuk berinvestasi modal itu secara sejarah ya bisa mengalahkan tingkat inflasi di Indonesia. Gitu Kak Nur. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang risiko berinvestasi ya, Kang. Kalau risiko kita sebagai seorang investor, terutamanya dalam saham, itu gimana ya, Kang? Oke, kalau mungkin pasar modal itu identik dengan saham ya. Kalau misalnya saya sedikit ngambil tiga ya dari risiko apa namanya ketika kita menjadi investor ya, investor saham ya. Yang pertama itu adalah capital loss ya. Capital loss itu adalah selisih dari harga beli kita dan harga, apa namanya selisih dari selisih negatif ya dari harga jual dan harga beli. Misalkan katakanlah dulu Teh Nurul beli harga saham A di harga Rp500 gitu ya, atau misalkan di harga 2.000 deh ya, yang enakan dikit ya, di harga 2.000, terus di harga sekarang itu harganya menjadi 1.850. Nah, si 150-nya itu adalah capital loss karena selisih negatif dari harga beli kita. Nah, sebenarnya ketika Kak Nurul belum mengklik sell ya pada aplikasi trading nanti ya, sebenarnya capital loss atau kerugian Kak Nurul itu belum terrealisasikan. Gitu. Karena kenapa Kak Nurul berharap dan tahu yakin banget bahwa perusahaan ini walaupun turun karena produknya dicintai oleh masyarakat gitu ya, maka Kak Nurul yakin si perusahaan ini akan harga sahamnya lagi. Nah, terus yang kedua adalah tidak memperoleh dividen ya. Biasanya ini perusahaan mengalami kerugian. Maka kita sebagai pemegang saham itu tidak akan mendapatkan dividen saham. Yang ketiga adalah risikonya ketika perusahaan tersebut dinyatakan pailit ya. Nah, ketika perusahaan dinyatakan pailit, maka kita adalah menjadi jatah terakhir bagikan. Karena kenapa? Ketika perusahaan dinyatakan pailit, yang harus dibayarkan oleh perusahaan dari sisa asetnya itu adalah yang pertama bayar pajak, kedua bayar utang, ketiga adalah kita mau membayar kepada kita sebagai itu sih risiko yang saya bisa sampaikan ya ketika investor memilih saham. Gitu Kak Nurul. Oke, tadi kan kita udah bahas banyak nih mengenai resiko. Nah, kalau mengenai keuntungan nih Kang, apa aja sih keuntungan kita untuk berinvestasi? Oke, sebagai dua kutub ya, ada kutub utara, ada kutub selatan gitu kan ya. Ada keuntungan, ada risiko gitu, kerugian, kayak risiko kerugian, dan ada juga yang namanya keuntungan. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita sebagai pemegang saham ya, kita sudah memiliki sama dengan yang memiliki ratusan ribu saham, sejutaan lot saham yang ada di Indonesia. Nah, terus cuman bedanya itu adalah proporsionalnya gitu kan ya. Beda kan, Kak Nurul punya 1.000, kalau saya punya 100.000, otomatis haknya sama yang didapatkan oleh Kak Nurul juga berbeda. Karena pembagian dividen masing-masing mendapatkan per lembar sahamnya 100. Kak Nurul punya 1.000 lot kali 100.000, kali 100 berarti 100.000. Berarti Kak Nurul cuma hanya mendapatkan 10 juta. Tapi kalau saya ya 100.000 lot ya mendapatkan 100 per lembar sahamnya dikali 100 itu berarti 10 juta. 10 juta dikali 100 berarti saya mendapatkan dividennya adalah sebesar 1 miliar rupiah. Gitu. Kedua ya keuntungannya, walaupun misalkan Kak Nurul punya 1 lot saham ya, Kak Nurul bisa menghadiri rapat pemegang saham. Terus ketiga adanya capital gain, kembalikan dari capital loss ya. Capital gain adalah potensi mendapatkan keuntungan dari selisih nilai jual dan nilai beli. Terus selanjutnya adalah adanya pembagian dividen. Nah, terus selanjutnya ya risiko itu kalau untuk di saham itu bisa dikelola. Karena kenapa? Perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa itu memberikan
dilaporkan sejelas-jelasnya ya kepada publik ya, baik apa yang telah dilakukan segala macam itu secara transparan diinformasikan kepada publik. Nah, yang terakhir nih yang menarik, saham itu bisa dijadikan sebagai warisan ya. Jadi kepemilikan saham itu dapat diwariskan kepada orang yang ditunjuk. Gitu. Bahkan sekarang mungkin Pak Nurul pernah membaca beberapa artikel atau di di searching ya, mungkin bisa juga nih ya audiens ya bisa melihat keywordnya itu adalah mahar saham. Jadi sebenarnya ketika kita berinvestasi itu kita bisa jadikan mahar pada saat kita menikah gitu. Itu sih keuntungan ketika kita jadi investor saham. Mohon maaf nih Kang, ini suaranya kurang jelas, bisa dites lagi Kang Val suaranya. Kayak kurang. Halo, kalau suara saya sudah jelas nggak ya? Nah, ini jelas Kang, dah. Oke, kita lanjutin ya Kang. siap, turun. Apa sih langkah-langkah kita sebagai generasi milenial buat berinvestasi itu Kang? Oke, yang pertama itu ya, kita harus investasikan diri kita dengan ilmu. Ya. Karena kenapa sampai teman-teman ikutan investasi ya, apalagi sekarang trennya ikutan dari beberapa influencer yang mungkin kali ini ada kita artis kita dipanggil oleh perusahaan promosi saham yang dia miliki. Yang kedua adalah tujuan investasi ini ya. Jadi ketika kita sudah diberi sama ilmu, kita pahami nih investasi kita mau jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Itu yang menentukan balik lagi ke diri kita ya. Kita mau investasi itu jangka pendek atau panjang. Terus yang kedua adalah kenali risiko kita. Kenapa? Pada saat sebelum kita mendaftarkan diri sebagai investor pun, kita di situ harus mengakses profil kita nih, apakah kita risk taker ya, atau risk moderate ya. Risk taker kita adalah seorang yang bisa mengambil risiko. Tapi kalau misalkan converter, jadi sesuaikanlah instrumen investasi sesuai dengan kita. Nah, terus selanjutnya adalah pelajari alternatif investasi sesuai dengan tadi resiko kita. Terus sebenarnya masih banyak instrumen lain ya, baik di instrumen keuangan ataupun di real ya, di rumah atau berproperti. Itu kita juga bisa dijadikan investasi. Nah, terus yang terakhir adalah ketika kita berinvestasi harus konsisten dan disiplin. Ya. Karena ketika kita sudah konsisten dan disiplin, maka lambat laun itu tidak akan terasa, akan menjadi habit lah. Itu Kak Nur. Nah, jadi gitu ya teman-teman, langkah-langkah dari Kang Firman buat kita bisa berinvestasi di pasar modal. Lalu Kang, kalau nggak salah informasi ya, saya pernah dengar ada prinsip-prinsip dasar berinvestasi. Nah, itu apa aja ya Kang? Nah, oke. Nih, yang pertama itu adalah jangan pergunakan uang panas ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan yang namanya investasi itu kita harus alokasikan sejak awal gitu kan ya. Nah, apalagi ya mungkin fenomena sekarang yang terjadi ya. Ini 2020 sampai 2021 ini adalah lagi marak-maraknya investasi ya. Apalagi di pasar modal itu sangat banyak sekali. Nah, yang disayangkan ya di masyarakat itu masih mempergunakan untuk uang investasinya bahkan dari pinjaman online. Dari uang dapur pun sebenarnya salah gitu. Ini malah dia pinjam pada saya tidak sarankan. Karena kenapa? Ya tentunya kalau misalkan ada pinjaman online kan ada yang kedua adalah ya jangan kita investasikan dalam satu instrumen. Karena ketika ada peribahasa ya, don't put your eggs in one basket gitu, jangan simpan ada satu keranjang.
yang satu itu pecah, maka yang satu itu mungkin kalau misalnya kita cek di beberapa keranjang ya atau di beberapa instrumen investasi itu saling nge-backup. Gitu. Nah, terus kalau berinvestasi di pasar modal itu secara berkala pastinya ya, tadi saya bilang dan disiplin serta berorientasi yang panjang gitu. Nah, oh gitu. Jadi banyak ya yang kita dapat dari ngobrol santai kali ini. Saya bakal bacain penanya nih, para penanya dari IGA Live ya. Ini Kang, ada yang nanya dari akun Fadilah Zikri. Pertanyaannya, bagaimana cara mengedukasi para generasi milenial atau generasi Z supaya uangnya itu diinvestasikan ke hal-hal produktif, bukan ke hal-hal yang tidak produktif, seperti top up voucher games. Oke, baik. Nah, bagus sekali ya pertanyaannya. Bagaimana cara mensosialisasikan ya kepada generasi milenial, generasi Z? Nah, sebenarnya ya hal yang paling ampuh untuk kita mempromosikan apa yang kita investasikan itu adalah kita menjadi investor terlebih dahulu. Ya, ketika kita sudah tahu nih ya caranya gitu kan ya, terus ketika kita sudah sukses gitu, maka ketika kita mempromosikan atau mensosialisasikan ya, maka orang pun percaya, oh iya dulu kan kamu cuman hanya berinvestasi atau cuman hanya menabung tapi kan tidak ada hasilnya. Ketika kita berinvestasi mungkin kan sudah kelihatan tuh hasilnya seperti apa. Jadi makanya cara yang paling tepat itu adalah jadikan diri kamu sebagai investor terlebih dahulu, baru bicara. Karena Rasulullah pun mengajarkan ya bahwa ketika kita ingin mengajak itu ajarkanlah dengan cara kitanya dulu yang baik. Maka orang lain pun akan mengikuti cara kita. Kak Nurul. Nah, untuk Fadilah Zikri ya, tadi kita harus jadi investor dulu biar kita tahu gimana cara mensosialisasikannya. Nah, ini ada penanya dari akun Songket _Tarutungo. Nih pertanyaannya, untuk anak milenial jangka pendek, investasi apa yang disarankan untuk lebih efektif? Apakah investasi pasar modal ataukah investasi lain, Kang? Jangka pendek ya. Jangka pendek. Oke. Untuk anak milenial, apa yang disarankan itu dia. Sebenarnya gini, yang tadi saya sampaikan bahwa tapi ada juga ya beberapa sebagian orang yang investasi pendek biasanya tuh tentunya ya kamu jadi trader gitu kita harus memiliki pengalaman dan jam kerja serta waktu kita untuk melihat monitor ya bergerak saham pada di tahun ya kita sudah mendapat ilmu maka oleh pengalaman maka itu bisa teman-teman bisa memilih kita sebagai trader gitu saja. Nah, menurut saya sih tidak ada ya instrumen investasi atau pendek ya dengan imbalan besar mungkin tidak ada. Dan kalaupun misalkan ya kok ada sih ya investasi yang menghasilkan imbal hasil yang besar gitu ya dengan waktu yang relatif singkat gitu ya. Teman-teman bisa tanyakan kepada OJK ya. Di WhatsApp juga bisa ya di 157 tanyain aja gitu bahwa investasi itu di bawah dalam pengawasan OJK pengawasan OJK atau tidak gitu. Jadi teman-teman tuh nggak terjerumus kepada investasi bodong. Itu kan sekarang lagi marak-maraknya juga ya. Gitu. Nah Kang, ini ada satu pertanyaan lagi dari Ufuk _Fajar 22.
investasi apa sih yang cocok saat pandemi saat ini, Kang? Investasi apa sih yang cocok saat pandemi kayak gini? Oke, sebenarnya masih banyak ya. Sekarang ini survei ya, membuktikan bahwa perkembangan ya sejak paruh 2020 pertumbuhan jumlah investor di pasar modal itu sangat signifikan. Bahkan ada bahasa trennya ya, trennya itu adalah tahun 2020 adalah tahunnya investor retail di pasar modal. Gitu kan. Nah, ini sebagai gambaran aja ya, silakan ajar ya, maaf. Ya, ajar kan kalau nggak salah ya, itu bisa memilih ya. Sekarang kalau yang namanya investasi kembalikan lagi kepada kita ya, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau misalkan kita mau investasi di properti, kita lihat ini properti di masa pandemi seperti ini ada itu bahasa kasarnya buat dapur ngebul susah gitu kan ya. Apalagi kita berbisnis properti ya, walaupun misalkan memang rumah itu adalah menjadi kebutuhan ini kebutuhan utama ya, rumah itu sekarang ya. Dulu mungkin waktu saya SD itu anak apa gitu adalah rumah maka diakhirkan, tapi sekarang itu adalah kebutuhan yang utama ya, memiliki rumah gitu. Nah, sekarang dengan investasi di properti perumahan seperti itu gitu ya, ada peribahasa yang tadi bahwa kita dapat ikut tapi di investasi di pasar modal ya, dengan uang 100.000 rupiah pun kita bisa menjadi investor dan kita bisa juga investasi di pasar modal. Jadi sebenarnya balik lagi nih ke kemampuan kita. Pastinya ya jangan sampai pakai uang panas gitu kalau untuk berinvestasi. Itu Kak Nurul. Baik. Alhamdulillah ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu ya, jadi kita hanya bisa membacakan 3 penanya saja. Nah, sebelum waktunya habis, Kang, apakah ada closing statement? Nanti kan penanya akan mendapatkan penanya yang beruntung akan mendapatkan 3 hadiah ya. Iya. Itu top up pulsa ya. Nanti saya akan tambahkan 2 lagi deh, sampai 2 lagi buat kuning-kuning. Boleh tuh, 2 lagi. Bacain 2 lagi. Sebentar, Kak. Nah, mana ini yang nanya? Ayo, pada nanya. Oke, nih ada pertanyaan bagus nih. Ya, ini lagi tren sekarang nih. Dari Nurfani Asukma 9074 ya. Izin bertanya ya. Ada tidak ya Pak cara supaya financial freedom ya bagi milenial dengan investasi saham? Nah, sekarang balik lagi nih. Ini lagi ngetren loh mengenai financial freedom ya. Merdeka keuangan. Sebenarnya balik lagi nih kalau misalkan financial freedom. Sebenarnya nih ada beberapa orang tanpa investasi pun dia sudah merdeka dari sisi keuangannya, ya kan? Gitu kan ya. Tapi ada juga beberapa orang yang perlu investasi dulu supaya dia dikategorikan masuk ke financial freedom. Nah, itu balik lagi financial freedom sampai apa sih gitu ya? Bisa aja ternyata gini. Pokoknya ya, saya tuh nggak usah berlebihan ya. Ketika saya berinvestasi, saya bisa membeli rumah, saya bisa membeli kendaraan, saya bisa menikah gitu kan ya. Rencana pendidikan saya sudah siapkan hasil dari investasi gitu kan ya. Nah, itu balik lagi. Atau mungkin bahkan ada yang bilang dari segi rumah aja ya, saya mah cukup dengan 1 lantai tapi luas tanah besar. Ada juga orang ya dikategorikan bahwa financial freedom itu saya mah pokoknya rumahnya luas, tanahnya 200 meter persegi gitu ya, bangunannya 2 lantai, mobilnya ada 3, kan bisa aja seperti itu.
Jadi balik lagi yang namanya financial freedom itu balik lagi kepada diri kita. Sampai sisi mana sih kita merasakan bahwa kita sudah merdeka dari sisi keuangan. Gitu, Kak Nurul, Kak Nurfani. Nurfani ya. Gitu. Cari satu lagi. Satu lagi ya. Nah, yang nanya nih Kak, dari Davi Holik, generasi milenial sekarang hampir menutup mata mengenai investasi. Bagaimana merelaksasikan cerdas investasi bagi generasi milenial? Gimana tuh Kak? Oke. Sebenarnya gini, justru ini adalah pernyataan yang gini. Ini saya luruskan ya. Jadi sebenarnya justru ya untuk generasi milenial dan generasi Z karena mereka lahir pada saat teknologi informasi sedang berkembang, ya, sehingga mereka tuh mendapatkan informasi dengan cepat. Ya. Coba bayangin deh antara Kak Nurul dengan ibu atau bapak, ya. Untuk main WhatsAppan aja yang lebih tahu adalah Kak Nurul, kan logikanya seperti ini. Yang bahkan artikel atau bacaan gitu ya, atau cari informasi deh yang lebih cepat mendapatkan informasi adalah Kak Nurul kan ketimbang orang tua kita gitu. Kecuali saya nggak tahu orang tua, mungkin orang tua Kak Nurul mungkin sudah berusia 35 ya, atau mungkin 40 tahunan mungkin kan ya, atau mungkin bahkan lebih gitu. Jadi mereka tuh lagi itu bukan pas pada saat zaman perkembangan investasi zaman perkembangan teknologi gitu. Nah, sebenarnya ya dengan keuntungan tersebut ya generasi milenial dan generasi Z itu bisa mendapatkan informasi informasi itu bebas terbatas gitu ya, maksudnya terbatas ya kita harus sendiri. Nah, terus yang kedua adalah ya, betul ya menutup mata mungkin karena dengan perkembangan informasi dan teknologi yang sangat tinggi ya, umur berapapun kita bisa menjadikan diri kita sebagai pembeli di e-commerce ya kan. Mungkin Kak Nurul punya adik yang masih SMP ya atau SMA gitu ya, mungkin yang belum memiliki KTP, dia bisa belanja di e-commerce, benar nggak? Nah, baiknya itu adalah ya, kita bersifat konsumtif, kita harus bersifat investasi ini. Jadi ada uang kita alokasikan investasi bukan logikanya. Sekarang kalau misalnya harga kopi ya yang gambarnya putri itu ya ada apa namanya kaki ikannya gitu ya. Nah itu kan harganya kan bisa nyampe 30 sampai 45 ribu rupiah per gelasnya gitu kan. Nah sekarang kenapa sih kita ubah aja beli kopi kita gitu ya dengan cukup kopi-kopi yang sekarang lagi diminum sama ya, itu juga mungkin 1.000 atau 2.000 rupiah kita bisa minum kopi. Enak loh kopinya yang diiklankan oleh Aldebaran sama ini bukan promosi ya, tapi ini saya rasain sendiri. Sebenarnya itu, nah kita nilainya dua itu juga cukup kok, nggak usah beli kopi yang sampai 38.000 sampai 40.000 rupiah, itu sangat sayang sekali. Ya kita beli kopi yang biasa, tapi kita bisa minum kopi gitu. Nah, alhamdulillah ya. Waktunya udah hampir mau habis nih. Buat ngasih closing statement buat Gibay Uniku. Oke. Sobat GIB Uniku ya, masyarakat Kuningan ya, yang saya hormati, yang saya banggakan karena saya bangga terlahir sebagai anak dari Gunung Cermai ya, anak kaki Gunung Cermai ya. Ini saya benar-benar mengajak ya, yuk kita mulai berinvestasi ya. Sisihkan dana yang kita dapatkan setiap bulannya ya, tapi jangan kita sisakan. Kalau misalkan kita sisakan, maka dana kita yang buat alokasi buat investasi itu mungkin tidak akan ada uangnya ya buat dialokasikan. Yang kedua adalah sesuaikan dengan tujuan kita ya, kalau misalnya berinvestasi mau jangka pendek ya, jangka panjang gitu ya, atau jangka menengah sekalipun juga nggak apa-apa gitu kan ya.
Tapi ketika kita berinvestasi, kita tentukan tujuan kita. Terus yang kedua ya, mulai dari diri sendiri ya, jangan ikutan portofolio orang lain ya, jangan ikut-ikutan atau terbawa arus oleh influencer-influencer yang nggak jelas gitu ya. Karena kenapa? Yang berhak memberikan rekomendasi saham segala macam itu bukan saya, tetapi orang yang sudah mendapatkan sertifikasi manajer investasi. Itu sertifikasi itu yang dikeluarkan tuh bukan sembarangan loh. Itu yang dikeluarkan tuh oleh OJK. Jadi ada ujiannya, ada belajarnya gitu. Jadi nggak sembarangan mendapatkan sertifikasi manajer investasi. Terus yang terakhir adalah ya, mulai investasi dari sekarang. Karena kenapa ya? Kalau menurut Raditya Dika ya, investasi, oh iya, Raditya Dika itu adalah investor saham juga loh ya. Nah, kalau kata Raditya Dika ya, waktu yang paling terbaik untuk berinvestasi adalah kemarin ya, tapi ya, waktu yang baik ya, untuk berinvestasi adalah sekarang. Nah, Itu sih closing statement dari saya. Betul. ya. Makasih ya Kang. Oke, ini tuh masih banyak pertanyaan. Maaf tidak bisa dibaca karena batasan waktu ya Kang. Maka untuk sesi kali ini diakhiri sampai di sini. Bagi pemenang penanya yang terpilih akan dihubungi oleh admin kami. Nah, terima kasih Sobat GB Uniku dan terima kasih Kang Firman buat sharing-sharing sama waktunya. Alhamdulillah cukup bermanfaat sekali. Bener-bener daging banget. Oke, saya Hafifah dan Kang Firman mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Sehat-sehat teman dan sehat-sehat. Jangan lupa pantau terus GB Uniku di @gb_. Bahkan info dan kegiatan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih ya Kak Nurul ya. Mohon maaf. Terima kasih Kang. Kurang berkenan ya. Semoga semangat buat berinvestasi ya. Sampai ketemu juga Kang. Enggak, mohon izin, Liz. Assalamualaikum. Mohon Kang. Waalaikumsalam.